Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Arena Kaswarina dan saya akan membacakan materi pertama, yaitu mengenai pengertian dan landasan syarti. Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah al-dain dan juga al-qard. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai atau kontan. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang dan dengan perjanjian orang yang diberi uang tersebut akan mengembalikan dengan jumlah yang sama pula. Baiklah, saya atas nama Nur Asisa, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu syarat utang piutang. Pertama, karena utang piutang sungguhnya merupakan sebuah transaksi atau akad, maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal qard, salaf atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan iradah atau kehendak bebas. Kedua, harta benda yang menjadi objeknya harus mal-mutakawim. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mazhab. Ketiga, akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak mukrid atau pihak yang menghutangi. Misalnya persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat apapun bentuknya atau tambahan. Fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Indah dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi rukun hutang piutang. Dari paparan surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut, maka terdapat rukun dalam hutang piutang yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, ijab kabul hutang piutang. Kedua, penulis surat perjanjian hutang. Ketiga, saksi. Keempat, pihak-pihak yang terlibat. Dan yang kelima, jumlah uang atau harta yang dipinjamkan. Sementara itu, Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI menggariskan rukun dan syarat qard atau pinjaman hutang adalah sebagai berikut. Rukun qard: 1. Peminjaman muqtarid. 2. Pemilik dana atau pemberi pinjaman mukrid. 3. Jumlah dana qard. 4. Ijab kabul atau sigat. Syarat qard: 1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad. 2. Dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri Doleng dengan NIM 202020 3862202057. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan teman saya, yaitu beberapa hukum yang berkaitan dengan utang piutang. Yang pertama, akad piutang menetapkan peralihan pemilikan. Yang kedua, penyelesaian utang piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Yang ketiga, pihak mutharik wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika objek hutang adalah barang al-misliyat atau dengan barang yang sepadan atau senilai. Jika objek utang adalah barang al-kimiyat, ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan din atau barang yang dihutanginya. Yang keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak murid tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Yang kelima, ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedangkan pihak
mutarik belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak murid berkenan memberikan kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Amalia dengan NIM 2020203862202064. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu bahaya kebiasaan berutang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang memperkenalkan hutang sebagaimana dalam ajaran yang dibawanya. Namun, Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk menghindari berhutang karena menurutnya hutang dapat membawa mudarat bagi seseorang. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari yang bunyinya, sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata, lantas berdusta, dan berjanji, lantas memungkiri. Hutang menurut Rasulullah cenderung membuat seseorang yang berhutang banyak bicara, mencari alasan-alasan untuk menunda pembayaran, sehingga berpotensi untuk melakukan kedustaan. Kebanyakan memberi janji mengenai tanggal dan hari pelunasan yang juga berpotensi untuk diingkari. Rasulullah juga pernah diriwayatkan menolak mensalatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya itu mengenai ada pemberi dan penerima hutang, yang dimana tuh membahas tentang bagaimana sih cara kita beradab sesama orang yang meminjam hutang kepada kita. Yang pertama itu mengenai sebaiknya kita memberikan hutang kepada orang yang meminjam itu dengan jangka waktu yang memang relatif panjang untuk mempermudah ia meminjam uang. Yang kedua itu memberikan hutang dengan niat menolong orang yang meminjam hutang. Yang ketiga itu sebaiknya memberikan waktu atau tempo yang lama. Yang keempat itu sebaiknya jangan menagih sebelum waktu pembayaran atau kesepakatan dua belah pihak. Selanjutnya hendaknya menagih dengan sikap yang lembut atau persuasi. Yang selanjutnya itu diperkenalkan meminta orang yang lebih menagih hutang dengan terlebih dahulu memberi nasihat agar sikapnya ini baik, tutur katanya lembut dan tidak memberikan niat atau kesan yang ujung-ujungnya itu merasa berkelahi antara orang yang meminjam hutang. Selanjutnya mengenai adab peminjaman atau adab peminjaman penerimaan hutang. Yang pertama itu berhutang itu dalam waktu atau memang keadaan sempit atau kesulitan. Selanjutnya tidak menunda-nunda jika ingin membayar hutang. Yang ketiga itu menunda pelunasan hutang adalah kezaliman sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan orang kaya merupakan perbuatan zolim. Jika salah satu orang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih diterima mengalihkan tersebut. Bukhari Muslim. Yang selanjutnya itu menunda-nunda hutang yang diberikan kelapangan untuk membayar, maka akan menambah satu dosa pada orang yang meminjam hutang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya itu mengenai prinsip utang. Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan, yang pertama itu harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha atau untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebutaan atau kesulitan. Yang kedua mengenai jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. Yang ketiga, jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya, harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang yang dipinjam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Saskia Aulia Yusri akan memaparkan materi tentang piutang dari sisi jangka waktu.
Dari sisi jangka waktu, para ahli keuangan mengklarifikasikan hutang dalam 3 jenis. Ketiga jenis utama ini memiliki karakteristik tersendiri, yakni yang pertama hutang jangka pendek, yang kedua hutang jangka menengah, yang ketiga hutang jangka panjang.